Pernah nggak sih Anda ngerasa udah menang, tapi kok rasanya perjuangannya belum selesai? Nah, ternyata ada satu teks kuno dari kitab Yosua yang punya jawaban yang, wah, lumayan mengejutkan soal ini. Intinya, kemenangan itu bukan garis finish. Justru, ini adalah sebuah jalan yang harus kita tempuh terus-menerus. Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, kita langsung ke ide utamanya ya. Kitab Yosua ini ngajarin sesuatu yang jujur aja radikal banget. Apa itu? Kesuksesan itu bersyarat. Kemenangan yang udah di tangan ternyata nggak ada jaminannya. Loh, kok bisa gitu? Nah, kuncinya tuh ada di sini. Keberhasilan itu nggak pernah dianggap enteng. Selalu terkait sama ketaatan pada firman Tuhan. Jadi bayangin deh, bangsa Israel udah dapat tanah perjanjian, tapi masa depan mereka itu nggak otomatis aman sentosa. Kesuksesan mereka itu bergantung pada satu hal, cuma satu, ketaatan. Nah, disinilah mulai terasa tegangnya kan. Di satu sisi, Tuhan udah menepati janjinya, lunas. Tapi di sisi lain, ada tanggung jawab kita sebagai manusia. Janjinya sih udah digenapi, tapi ternyata ceritanya belum selesai sama sekali. Ini dia pertanyaan besarnya, yang diajukan langsung oleh Yosua di akhir hidupnya. Pertanyaannya simpel tapi dalam, bisa nggak sih Israel mempertahankan apa yang udah mereka capai? Jadi, fokusnya geser nih, bukan lagi soal gimana cara merebut kemenangan, tapi gimana cara mempertahankannya. Sekarang kita masuk ke momen yang krusial banget, peringatan terakhir dari Yosua. Coba bayangkan, sebagai seorang pemimpin yang sudah sepuh, dia melihat lagi ke belakang, ke semua perjalanan yang udah mereka lalui. Tujuannya satu, ngasih pelajaran paling penting buat masa depan. Jadi, pidato Yosua ini jangan dikira cuma nostalgia ya, bukan sekedar mengenang masa lalu. Ini tuh strategi. Dia pakai kemenangan-kemenangan di masa lalu itu sebagai semacam cetak biru gitu. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya bisa bertahan dan tetap berhasil. Dan setelah perang yang panjang dan melelahkan itu, Yosua ngomong sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Dia ngingetin mereka semua kalau kemenangan mereka itu bukan karena kekuatan militer mereka. Bukan. Sumbernya justru datang dari tempat yang nggak kelihatan. Poin kuncinya cuma satu, Tuhanlah yang berperang buat mereka. Simpel kan? Yosua mau mereka ingat ini selamanya. Meskipun pedang ada di tangan mereka, kekuatan sejati yang bikin mereka menang itu jauh lebih besar dari mereka. Inilah fondasi yang nggak boleh sampai kapanpun mereka lupakan. Terus, apa dong rahasianya buat mempertahankan kemenangan itu? Nah, jawabannya ini bakal mengubah cara kita memandang apa itu sukses atau kemenangan. Kesalahan paling fatal itu kalau kita anggap kemenangan itu kayak piala, sesuatu yang kita menangkan sekali, terus bisa dipajang di rak, selesai. Padahal kenyataannya, kemenangan itu sebuah proses. Proses yang terus berjalan. Sesuatu yang harus dijaga, diperjuangkan setiap hari. Dengan satu kunci, ketergantungan yang nggak pernah putus. Jadi Yosua itu nggak cuma ngasih peringatan ya, dia juga ngasih semacam peta jalan, proses yang jelas banget buat mereka ikuti supaya mereka bisa terus hidup dalam kemenangan yang udah diberikan. Dan semuanya, balik lagi, berpusat pada ketergantungan yang aktif. Terus, apa hubungannya cerita perang kuno ini sama kita-kita sekarang? Nah, ternyata paralelnya itu kuat banget dan relevan banget. Mungkin medan perangnya udah beda, tapi prinsip di baliknya itu sama persis. Coba kita lihat perbandingannya ya. Dulu musuh mereka itu bangsa-bangsa lain. Kalau sekarang musuh kita itu dosa dan pencobaan. Dulu senjata mereka kampanye militer, sekarang senjata kita itu perlengkapan rohani. Tapi coba perhatikan sumber kemenangannya. Dulu campur tangan langsung dari Tuhan. Sekarang pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Prinsipnya sama sekali nggak berubah. Jadi poin paling krusialnya ya ini, prinsip ketergantungan ini tetap sama persis, nggak berubah selama ribuan tahun. Usaha kita itu penting, jelas, tapi usaha kita bukanlah sumber kemenangan yang sesungguhnya. Sumbernya ada di luar diri kita. Dan gagasan soal peperangan rohani ini nggak berhenti di perjanjian lama, justru ditegaskan lagi di perjanjian baru. Ayat-ayat kayak di Kolose, 2 Korintus, sama Efesus itu nunjukin benang merah yang sama persis. Kemenangan rohani itu adalah perjuangan iman yang terus-menerus. Nah, ini semua membawa kita ke satu refleksi terakhir. Refleksi yang, jujur aja, cukup menantang. Dan ini ada di inti dari semua pembahasan kita. Sebuah paradoks yang mungkin kita semua pernah rasakan.
Ini dia, rangkumannya buat kita orang percaya di zaman modern. Kita punya janji kemenangan yang mutlak lewat Kristus. Tapi, pertarungannya setiap hari terasa nyata banget kan? Kemenangan itu udah diraih untuk kita, tapi kita harus terus-menerus hidup di dalam kemenangan itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling menusuk. Kalau kita punya semua janji yang luar biasa ini, kenapa kok kita masih gampang banget jatuh ke dalam dosa? Ini pertanyaan buat kita renungkan baik-baik. Pertanyaan yang memaksa kita balik lagi ke inti dari semuanya. Betapa kita butuh ketergantungan yang terus-menerus.